Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan kami mahasiswa Unisbank dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Prodi Manajemen akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Novi Putri dengan NIM 2005510071, Arvinda Ramadhani dengan NIM 2005510072, kemudian Ulfa Ramadianingrum dengan NIM 2005510078, kemudian yang terakhir Putri Wulan Sasmi 2005510257. Selanjutnya bab 1 pendahuluan. Pendapatan memegang peranan penting dalam kehidupan seorang manusia. Dengan pendapatan yang berupa materi, mereka dapat membuat peramalan, perencanaan, dan pengaplikasian yang lebih baik dalam kehidupannya, terutama yang berkaitan dengan kehidupannya. Contoh, seorang pegawai negeri memperoleh pendapat atau gaji setiap bulan. Dari jumlah pendapatan itu, dia akan membuat suatu anggaran pengeluaran seperti biaya makan, listrik, air, dan lain-lain untuk jangka waktu 1 bulan. Dia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan banyaknya pendapatan yang diperoleh. Pendapatan menjadi aspek yang sangat penting dari setiap bentuk usaha. Di negara kita ini, berbagai sektor usaha seperti pertanian, perkebunan, industri, pariwisata, perbankan, dan masih banyak sektor yang lain berlomba-lomba menghasilkan pendapatan yang tinggi guna menghidupi usaha yang mereka jalani agar tetap bisa bertahan. Di lain sisi, kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh berbagai sektor juga akan memberikan pendapatan nasional negara. Pendapatan nasional merupakan tolak ukur berhasil atau tidaknya suatu negara meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Selanjutnya rumusan masalah. A. Pengertian pendapatan nasional. B. Konsep pendapatan nasional. C. Manfaat penghitungan pendapatan nasional. Dan D. Faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Kemudian tujuan, agar pembaca dapat memperluas wawasan tentang pendapatan nasional, khususnya di negara Indonesia, untuk memenuhi pengetahuan seberapa besar dan jauh mana pertumbuhan ekonomi negara kita, dan bagaimana cara supaya ekonomi Indonesia juga dapat meningkat seperti halnya negara-negara maju. Meningkatkan pendapatan nasional supaya rakyat di negara Indonesia dapat makmur seperti di negara-negara maju. Serta bagaimana cara untuk menghitung pendapatan nasional. Kemudian lanjut bab 2, landasan teori. Pendapatan nasional mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu perekonomian negara. Dengan pendapatan nasional, negara dapat mengetahui mengenai seberapa efisien sumber daya yang ada dalam perekonomian yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar produksi barang dan jasa. Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu negara dalam periode tertentu. Pendapatan nasional adalah PDB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDB atas dasar konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Novi Putri. Terima kasih. Halo teman-teman, selamat pagi. Saya Novi Putri, mahasiswa Unisbank Stikubang Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan bagian bab 3 tentang pembahasan. Pendapatan nasional dapat diukur dari ukuran nilai output berupa barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu atau jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara dalam 1 tahun. Dengan pendapatan nasional akan terlihat tingkat kemakmuran suatu negara. Semakin tinggi pendapatan nasional suatu negara, maka dapat dikatakan semakin tinggi juga tingkat kesejahteraan rakyatnya. Sebagai contoh, meskipun pendapatan nasional Indonesia pada tahun 2010 naik dari tahun sebelumnya, tetapi tetap saja masih banyak masyarakat Indonesia yang sampai saat ini hidup di bawah garis kemiskinan. B. Konsep pendapatan nasional. 2. Produk domestik bruto atau GDP.
Sebelum kita dapat menghitung pendapatan nasional, terlebih dahulu kita harus tahu apa yang dimaksud dengan produk domestik bruto atau gross domestic bruto. Karena PDB merupakan salah satu instrumen penting untuk dapat menghitung pendapatan nasional, produk domestik bruto atau gross domestic product merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Dalam perhitungan ini, GDP termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya. Karena jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat kotor, perhitungan nilai PDB dapat dilakukan atas dua dasar harga, yaitu 1. PDB atas dasar harga berlaku, merupakan PDB yang dihitung dengan dasar harga yang berlaku pada tahun tersebut. Fungsinya untuk melihat dinamika atau perkembangan struktur ekonomi yang real pada tahun tersebut. Yang kedua, PDB atas dasar harga konstan, merupakan PDB yang dihitung dengan dasar harga yang berlaku pada tahun tertentu. PDB atas dasar harga konstan berfungsi melihat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Contohnya, jika ingin mengetahui berapa persen kenaikan PDB dari tahun 98, 99, dan tahun 2000, karena nilai atau harga suatu produk tiap tahun berubah-ubah, maka kita harus mengubah nilai PDB tahun 98 dan 99 dengan dasar harga tahun 2000, sehingga akan terlihat dengan jelas besaran kenaikan dari tiap tahunnya. Yang kedua, produk nasional bruto atau GNP. Produk nasional bruto atau gross national product atau PNB meliputi nilai produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara yang berada dalam satu nasional selama 1 tahun, termasuk hasil produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk harga produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut. Jadi, produk nasional bruto atau GNP adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara, baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri, tetapi tidak termasuk warga negara asing yang tinggal di negara tersebut. Atau dengan kata lain, PNB atau GNP adalah jumlah produk domestik bruto ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri, atau penghasilan neto adalah penghasilan dari warga negara yang bekerja di luar negeri dikurangi penghasilan warga negara lain yang bekerja di dalam negeri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Putri. Terima kasih. Selamat pagi Bu Sri Indrawati, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Putra Sasmi dengan NIM 2005510257. Saya akan melanjutkan slide selanjutnya. 2.3 Pendapatan Nasional Neto atau NNI. Pendapatan nasional neto atau Net National Income adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dan lain-lain. Atau jika menghitung dari GNP, dapat kita rumuskan NNI sama dengan GNP dikurangi depresiasi dikurangi pajak tidak langsung. Contoh, pada tahun 2003, GNP Indonesia atas dasar harga berlaku 2.007,191,1 miliar rupiah, sedangkan depresiasi atau penyusutan sebesar 104.337,9 miliar dan pajak tidak langsung dikurangi subsidi sebesar 85.272,2 miliar. Maka
NNI sama dengan 2.007,191,1 dikurangi 104.337,9 dikurangi 85.272,2 sama dengan 1.817,519 miliar. 2.4 Pendapatan perseorangan atau PI. Pendapatan personal atau personal income adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer atau transfer payment. Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu. Contoh pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya. 2.5 Pendapatan per kapita. Perhitungan pendapatan per kapita adalah pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal dalam suatu negara tersebut. Perhitungan pendapatan per kapita pada umumnya dilakukan dengan membagi komponen pendapatan nasional seperti pendapatan nasional bruto atau PNB atau pendapatan daerah bruto atau PDB dengan jumlah penduduk suatu negara. C. Manfaat perhitungan pendapatan nasional. Tujuan perhitungan pendapatan nasional untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara dan mendapatkan data-data terperinci mengenai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam waktu 1 tahun. Bila data pendapatan nasional diketahui, maka akan memberikan dampak bagi kondisi perekonomian dalam suatu negara. Berikut ini beberapa dampak diketahuinya pendapatan nasional bagi kondisi perekonomian dalam negeri. Dengan mengetahui data pendapatan nasional, pemerintah dapat menelaah kembali struktur perekonomian yang kemudian dapat dijadikan untuk membuat kebijakan guna meningkatkan kondisi perekonomian negara ini. Dengan data pendapatan nasional, pemerintah dapat mengetahui tingkat penyebaran pendapatan yang kurang merata antar daerah. Dengan begitu, pemerintah dapat membuka lapangan kerja baru di daerah yang berpendapat rendah dengan tujuan mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta pendapatan antar daerah juga akan lebih merata, sehingga kondisi perekonomian negara ini dapat ditingkatkan. Dengan data pendapatan nasional, pemerintah dapat menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional. Maksudnya, pemerintah dapat meningkatkan sektor-sektor tertentu yang kurang memberikan kontribusi bagi pendapatan nasional agar dapat lebih berkontribusi terhadap pendapatan nasional untuk masa yang akan datang, serta dapat menentukan sektor mana saja yang menjadi andalan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Dengan data pendapatan nasional, pemerintah dapat membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu, sehingga dapat dijadikan sebagai landasan perumusan kebijakan untuk meningkatkan kondisi perekonomian di negara ini untuk masa yang akan datang. Semua hal di atas bermuara pada satu tujuan bersama, yaitu peningkatan kondisi perekonomian negara ini dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Semoga dengan segala perbaikan yang akan dilakukan pemerintah, negara kita dapat meningkatkan pendapatan nasionalnya di masa yang akan datang dan dibarengi dengan kenaikan tingkat kesejahteraan rakyat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Ulfa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Sri Isnowati selaku dosen Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Dan hai teman-teman, perkenalkan saya Ulfa Rahmadianingrum. Saya mahasiswa Unisbank Semarang dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Prodi Manajemen. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan dari materi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional sendiri ada 3. Yang pertama, permintaan dan penawaran. Nah, permintaan agregat adalah suatu daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga. Sedangkan penawaran agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan penawaran barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dengan tingkat tertentu. Konsumsi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional.
Jika terjadi perubahan permintaan atau penawaran agregat, maka perubahan tersebut akan menimbulkan perubahan-perubahan pada tingkat harga, tingkat pengangguran, dan tingkat kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Adanya kenaikan pada permintaan agregat cenderung mengakibatkan kenaikan tingkat harga dan output nasional atau pendapatan nasional, yang selanjutnya akan mengurangi tingkat pengangguran. Penurunan pada tingkat penawaran agregat cenderung menaikkan harga, tetapi akan menurunkan output nasional atau pendapatan nasional dan menambah pengangguran. Yang kedua, ada konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam perekonomian di jangka waktu tertentu, biasanya terjadi dalam waktu 1 tahun. Sedangkan tabungan atau saving adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Antara konsumsi, pendapatan, dan tabungan sangat erat hubungannya. Hal ini dapat kita lihat dari pendapat Keynes yang dikenal dengan psychological consumption yang membahas tingkah laku masyarakat dalam konsumsi jika dihubungkan dengan pendapatan nasional. Selanjutnya yang 3 ada investasi. Investasi atau secara lebih spesifik investasi domestik swasta bruto adalah belanja pada barang kapital baru dan tambahan untuk persediaan. Contohnya, bangunan dan mesin baru yang dibeli perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengeluaran untuk investasi sendiri merupakan salah satu komponen penting dari pengeluaran. Nah, selanjutnya di sini ada kesimpulan. Kesimpulan sendiri bertolak belakang dari latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pendapatan nasional adalah ukuran nilai output berupa barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu atau jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara dalam 1 tahun. Nah, untuk konsep pendapatan nasional sendiri merupakan sebagai berikut. Yang pertama, ada produk domestik bruto atau GDP. Yang kedua, ada produk nasional bruto atau GNP. Yang ketiga, ada pendapatan nasional neto atau NNI. Yang keempat, ada pendapatan perseorangan atau PI. Dan yang terakhir, ada pendapatan yang siap dibelanjakan atau DI. Nah, cara untuk menghitung pendapatan nasional dengan cara pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Lalu, manfaat perhitungan pendapatan nasional merupakan agar pemerintah dapat menelaah kembali struktur perekonomian yang kemudian dapat dijadikan bahan untuk membuat kebijakan dan dapat mengetahui tingkat penyebaran pendapatan yang kurang merata antar daerah. Dengan begitu, pemerintah dapat membuka lapangan kerja baru di daerah yang berpendapatan rendah. Pemerintah dapat menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional. Nah, di sini maksudnya pemerintah dapat meningkatkan sektor-sektor tertentu yang kurang memberikan kontribusi bagi pendapatan nasional, serta dapat membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu sehingga dapat dijadikan sebagai landasan perumusan kebijakan. Faktor yang memengaruhi pendapatan nasional adalah permintaan dan penawaran agregat, konsumsi, dan tabungan, serta investasi. Lalu, sekian materi yang dapat kami jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Kurang lebihnya, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.